Selamat pagi kepada anak-anak kami 11 Grafika. Semoga di hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Anda semuanya dan sehat-sehat anak-anak kami dimanapun semuanya berada. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk membahas materi pelajaran kita selanjutnya dalam topik anatomi huruf. Anak-anak, sebelum kita masuk ke topik yang berikutnya, sebaiknya anak-anak kami berdoa dulu di dalam hati agar pelajaran yang kita pelajari nantinya anak-anak kami bisa memahami dan mengerti. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, langsung saja kita ke topik materi kita, anatomi huruf. Anatomi huruf pada tipografi. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu tipografi ini berasal dari mana dan juga apa pengertian daripada tipografi ini. Nah, langsung saja, tipografi berasal dari istilah Yunani, typos dan graphein. Arti harafiahnya dari tipografi adalah tulisan atau bentuk tulisan. Tulisan sendiri terdiri dari huruf dan angka, di mana bentuk tulisan tersebut merupakan sebuah gambar. Karena dalam perkembangannya, tipografi bermula dari sebuah piktogram atau piktografi pada dinding-dinding gua pada zaman sejarah. Nah, fungsi tipografi dalam bidang ilmu desain grafis, tipografi merupakan salah satu unsur penting dalam menyampaikan pesan secara visual, karena tipografi merupakan unsur yang mendukung proses penyampaian komunikasi visual. Tipografi juga mampu bekerja sendiri ketika komunikasi visual yang dirancang tidak melibatkan ilustrasi atau gambar. Nah, contohnya anak-anak pernah nggak lihat tulisan tanpa dibarengi dengan gambar, kita bisa mengerti bahwa tulisan itu menggambarkan apa. Contohnya, seperti tulisan yang berbau misteri-misteri. Pada umumnya itu adalah tulisan-tulisan atau misalnya film yang berbau misteri, itu tulisannya biasanya ada seperti darah-darah atau seperti ada belok-beloknya, tak berbentuk macam-macam yang seram-seram. Nah, seperti itu. Nah, ada contoh lain lagi. Nah, seperti misalnya pada koran analisa, dia itu sudah ada ciri khas daripada font itu sendiri menceritakan. Nah, kemudian seperti kereta logonya sendiri, misalnya Supra X contohnya. Dia sudah menceritakan dia adalah kereta, tipografinya itu menceritakan dirinya sendiri dan lain sebagainya ya nak. Oke, langkah awal untuk mempelajari tipografi adalah mengenali atau memahami anatomi huruf. Seperti halnya tubuh manusia harus memiliki berbagai organ yang berbeda. Gabungan seluruh komponen dari satu huruf merupakan identifikasi visual yang dapat membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Apabila telah memahami anatomi huruf secara baik, dengan mudah dapat mengenal sifat dan karakteristik dari setiap jenis huruf. Setiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet memiliki keunikan fisik yang membedakan. Mata dapat membedakan antara
huruf M dengan P atau C dengan Q. Keunikan ini disebabkan oleh mata melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain. Nah, salah satu hukum dari teori Gestalt membuktikan bahwa untuk mengenal atau membaca sebuah gambar diperlukan adanya kontras antara ruang positif yang disebut dengan figur dan ruang negatif yang disebut dengan ground. Nah, seperti gambar di bawah ini pada huruf A bisa dilihat. Nah, bagian perutnya ini yang disebut dengan figur, sedangkan ini adalah disebut dengan ground. Dan pada slide-slide berikutnya nantinya akan kita lihat bagian-bagian dan tubuh daripada huruf-huruf itu sendiri. Huruf memiliki dua ruang dasar bila ditinjau dalam hukum persepsi dari teori Gestalt, yaitu figur dan ground. Apabila kita menelaah keberadaan ruang negatif pada seluruh huruf, maka secara garis besar dapat dipecah menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ruang negatif bersudut lengkung terdapat pada huruf B, C, D, G, O, P, Q, R, S, U. Dan ruang negatif bersudut persegi 4 terdapat pada huruf E, F, H, I, L, T. Dan yang ketiga adalah ruang negatif, di mana sudut persegi 3. Itu kita jumpai pada huruf A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini kenapa disebut di sini tadi huruf negatif lengkung? Nah, ini B. Coba perhatikan pada B ini hurufnya ada melengkung terletak pada perut daripada B. Nah, C juga dia membentuk ada sudut melengkung, ya. Pada D juga ada terdapat pada perutnya. Nah, ini G terdapat pada punggung, sedangkan O di sebelah kiri kanan dia ada terdapat lengkungan itu. Kemudian pada huruf P terdapat pada perut V-nya ini. Nah, Q juga sama seperti bentuk pada lengkungan pada O tadi. Nah, sedangkan pada R sama seperti letaknya pada posisi P. Nah, kemudian S juga terdapat pada bentuk huruf bagian perutnya. Nah, sedangkan untuk huruf U berada pada ekornya. Demikian juga seterusnya. Yang mana ini A dia berbentuk segitiga, K juga, M, N dan seterusnya. Oke? Bisa ya nak ya diikuti itu ya. Oke. Perhitungan tinggi fisik huruf memiliki ajas optikal matematis. Dalam pengertian bahwa dalam perhitungan angka, beberapa huruf dalam alfabet memiliki tinggi yang berbeda-beda. Namun secara optis, keseluruhan huruf tersebut terlihat sama tinggi. Huruf yang memiliki bentuk lengkung dan segitiga lancip
pada bagian teratas atau terbawah dari badan huruf akan memiliki bidang lebih dibandingkan dengan huruf yang memiliki bentuk datar. Nah, apabila beberapa huruf tersebut dicetak secara berdampingan, akan tercapai kesamaan tinggi secara optis. Baik, yang berikutnya. Dalam kaitan anatomi font, maka ada beberapa istilah di dalamnya. Nah, kalau tadi Ibu bilang bahwa huruf itu mempunyai bagian-bagian tubuh. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian daripada huruf itu. Dari beberapa huruf akan ditunjukkan nanti, kan kita lihat di slide berikutnya tentang bagian anggota tubuh daripada font itu sendiri. Nah, di sini ada nama-namanya, nama-nama badan daripada anggota huruf. Nah, sebagaimana layaknya manusia mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, mempunyai telinga, demikian juga huruf. Huruf sama dengan seperti manusia, dikatakan karena juga dia mempunyai telinga, mempunyai kaki nanti, dan mempunyai tangan. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang pertama adalah arm. Nah, sebuah struk horizontal tidak terhubung pada satu atau kedua ujungnya pada huruf. Nah, sedangkan stem, sebuah vertical struk utama pada huruf. Dan juga seterusnya. Bisa anak kami baca. Nah, ini tadi yang Ibu bilang ear. Ear dia adalah kuping. Manusia mempunyai kuping, bukan? Nah, huruf juga demikian juga. Nah, ini mata. Mata. Manusia punya mata, bukan? Punya dong. Nah, demikian juga huruf pun mempunyai mata ternyata. Dan apa yang dimiliki oleh manusia, ternyata huruf juga mempunyai hal itu juga. Nanti anak kami bisa lihat di slide berikutnya ya. Nah, untuk mengenai hal arti-artinya apa yang disebut mata yang mana, nah bisa baca di slide ini anak. Oke. Nah, di sini seperti ini juga. Nah, oke. Ini. Oke, kita masuk ke yang kita tunggu-tunggu. Nah, perhatikan. Di sini adalah huruf. Yang mana huruf ini atau font ini atau tipografi ini mempunyai nama-nama badan. Yang mana tadi di sana ada stem. Nah, stem bagian ini. Nah, sedangkan terminal ini yang disebut ini counter, bagian daripada yang di dalam yang putih ini. Nah, ascender adalah bagian yang paling terakhir atas. Itu dia batas paling atas. Itulah yang disebut dengan ascender. Nah, perhatikan huruf H dengan huruf D, mana lebih panjang? Atau mana lebih tinggi? Tentu kalau kita tarik garis, pasti lebih tinggi D dan L, bukan? Nah, jadi dari antara huruf yang ada pada tulisan ini adalah ascendernya adalah terletak pada huruf D,
dan L. Oke. Nah, kemudian lawan daripada ascender adalah descender. Nah, yang mana dia? Oke, perhatikan. Di sini, di antara huruf ini yang paling bawah, bisa kita lihat jika kita tarik garis lurus. Oke. Nah, dia kenanya di IE, di huruf IE. Nah, huruf IE dari antara huruf ini, di antara font ini, tulisan tipografi ini, yang paling bawah adalah huruf Y, terletak pada huruf Y. Maka yang disebut dengan descender adalah batas ini, batas paling bawah. Itulah yang disebut tadi descender. Kalau ascender tadi batas yang paling atas. Nah kalau tadi mata. Nah, mata tadi terletak di sini ya, pada huruf E. Di situ ya ada mata. Oke. Nah, kami bisa lihat juga ear. Ear-nya, kupingnya terletak pada huruf G. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Oke, di slide berikutnya juga untuk lebih jelasnya boleh kita lihat lagi ya. Oke, selanjutnya boleh anak-anak kami perhatikan lebih lagi pada gambar huruf yang ada di slide ini. Di mana ascender terletak pada huruf D. Terletak pada huruf D ya. Nah, sebenarnya sih ascender itu bukan hanya terletak pada huruf D, tapi karena di sini juga masih ada H. Tetapi diberi tanda hanya kepada huruf D saja. Sedangkan descender terletak pada huruf P. Ya. Nah, kemudian di sini ada cuff line. Cuff line itu adalah batas paling atas. Nah, lalu timbul pertanyaan, lalu kalau dia cuff line, mana membedakan ascender dengan cuff line? Dia kan sama-sama di atas, kan begitu bukan? Nah, membedakannya, cuff line itu sebenarnya memang batas paling atas. Tadi ascender juga Ibu bilang, ascender adalah batas yang paling atas. Tetapi yang Ibu maksud itu adalah karena di antara huruf ini tidak ada lagi huruf yang lebih daripada antara huruf lainnya. Ini yang paling atas, maka inilah ascender. Seharusnya tadinya, kalau seandainya tadi ada lagi huruf di atasnya, di atas lagi atau ini agak menonjol, dia tidak ikut ascender ini. Ya, tapi di garis ini paling atas ini, kalau tadi garis lurus itulah cuff line. Nah, seandainya tadi lebih ini, itulah yang disebut ascender. Tapi kalau tidak ada, maka diambillah huruf D ini. Bisa kira-kira diikuti? Oke. Untuk di poin-poin berikutnya nanti untuk lebih jelasnya boleh dilihat anak-anak kami ya. Oke. Nah, di sini ada juga nama-namanya, ada stem, ada terminal, yang mana terminal inilah bagian-bagian terminal. Oke. Ini yang disebut dengan stem. Stem itu adalah kakinya atau tumpuan atau garisnya. Kemudian di sini ada struk garis ya, struk garis ya, batangnya lah stemnya. Struk adalah garisnya. Oke. Nah
Nah, di sini ada serif. Ada serif, ada sans serif. Lalu, apa membedakan serif dengan sans serif? Nah, mari kita lihat. Kalau dia huruf serif, membedakannya, dia mempunyai kaki, mempunyai pengait pada kakinya. Jadi setiap ada jenis-jenis pon apapun itu, yang ada pengait-pengaitnya di kakinya, itu disebut dengan serif, huruf serif ya. Nah, kalau membedakan di huruf sans serif, dia putus, tidak ada di kakinya pengait-pengaitnya ya, dia rata. Nah, seperti ini. Nah, di huruf apa aja itu? Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti di huruf Arial ya. Arial itu tidak ada. Nah, sementara serif ini kita bisa jumpai di huruf Times Roman dan lain sebagainya, bukan? Nah, jelas ya bagaimana membedakan serif dengan sans serif? Ingat saja, kalau ada dia pengait-pengaitnya, itu yang disebut dengan font serif. Sementara font yang tidak ada garisnya lagi, yang dia langsung tumpul seperti ini, atau dia langsung lurus-lurus saja di atas, di bawah, tidak ada lagi cabang kemana-mana, itulah yang disebut sans serif. Oke. Nah, berikutnya ada istilah lain yang berkaitan dengan anatomi huruf. Nah, sebagai berikut, perhatikan, ini bol. Bol itu kurva parabola tertutup dan terbuka yang menciptakan kesan ruang di dalamnya. Oke, nah bisa diperhatikan ya. Pada huruf B dengan Ki, ini Ki kecil ya. Kemudian counter, bagian dalam dari bol. Nah, ini. Ini ya. Kemudian leg. Leg. Bagian kakinya ya. Paha ya, paha leg. Bagian bawah huruf yang memiliki kesan menopang huruf tersebut. Nah, misalkan bagian bawah huruf L dan garis diagonal bawah pada huruf K. Oke. Dia terletak, kalau lagi itu terletak pada huruf K. Ini ya. Kemudian shoulder. Bahu ya. Bentuk lengkung yang biasanya merupakan pangkal sebuah leg. Leg itu tadi apa? Seperti pahanya yang menopang tadi ya. Nah, di atasnya itu ada dia bahunya. Kalau manusia juga punya bahu, bukan? Nah, ternyata huruf M juga ada punya bahu. Oke, ini. Oke, selanjutnya ada di sini crossbar. Nah, crossbar itu terletak pada huruf H ini, pada huruf A. Nah, kalau ada nanti dia ada pembatas-pembatasan seperti ini di font, itulah yang disebut dengan crossbar. Oke, sementara aksis. Nah, dia pembatas ini, pembatas pada font. Kalau Anda nanti melihat pada font-font bentuknya seperti ini, bisa kamu lihat tarik garis ini dengan di atas dengan di bawah, itu disebut dengan aksis. Aksis ini merupakan garis tak nampak yang membagi sebuah huruf sehingga bagian atas dan bawah akan membentuk sebuah aksis. Nah,
Ini garisnya sebenarnya semua ini dibentuk, tetapi karena dia mempunyai satu kesatuan sehingga tidak nampak ya. Kemudian ear itu tadi itu lebih jelasnya lagi. Boleh akan perhatikan pada G kecil maupun G yang punya ada pengait-pengaitnya. Nah ya. G itu jenis spon itu kan dia berbeda-beda nih. Berbeda-beda jenis spon, maka huruf G-nya pun ada beberapa macam. Oke, kemudian tail. Biasanya merupakan bagian yang berada di bawah garis descender. Secara umum ditemukan pada huruf Q dan G, J, V, Q, Y. Namun pada jenis huruf dekoratif biasanya muncul juga pada huruf K dan R. Nah, ini dia nak yang ditandai seperti bentuk kuning-kuning ini. Oke. Berikutnya adalah aperture. Aperture itu pembatas dari perutnya, dari matanya ke kakinya. Seperti ini. Penghubungnya, batas penghubungnya. Nah, sedangkan link adalah yang menghubungkan pada huruf G. Oke, penghubungnya ini. Itu yang disebut dengan link. Sedangkan loop berada pada huruf G, penyambungan ini. Ini tadi disambungkan sehingga tidak nampak sebenarnya garis-garis di sini, garis di sebelah sini, tapi dihubungkan dia menjadi bentuk sebuah loop. Oke. Nah, pada dasarnya setiap huruf terdiri dari kombinasi berbagai guratan garis atau struk yang terbagi menjadi dua, yaitu guratan garis dasar atau basic stroke dan guratan garis sekunder. Nah, pada awalnya untuk merangkai atau merancang sebuah huruf itu, yang pertama itu dibentuk adalah huruf seperti ini. Membuat huruf F itu dibuat seperti ini dulu, ditambahkan kemudian dibuat seperti ini, dibentuk jadi deh menjadi seperti ini. Jadi F yang utuh. Nah, begitu juga yang di bawah ini. Untuk membentuk huruf C, pada awalnya itu mereka buat bentuk dulu seperti huruf melengkung, kemudian dibalikkan lagi di bawah dengan di atas. Nah, kemudian untuk penghubungnya ada ditambah lagi di tengah-tengah sehingga menjadi satu kesatuan menjadi huruf C. Demikian selanjutnya pada huruf-huruf berikutnya. Nah, apabila ditinjau dari sudut geometri, maka garis dasar yang mendominasi struk huruf dalam alfabet dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, kelompok garis tegak datar. Nah, kita bisa lihat pada huruf E, F, H, I, R. Dan kelompok garis tegak miring itu terdapat pada huruf A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Nah,
kelompok garis tegak lengkung. Dia terdapat pada B, D, G, J, V, R, U. Dan kelompok garis lengkung C, Q, R, S. Nah, maka ada ternyata huruf ini dikelompok-kelompokkan lagi. Dari sekian banyaknya huruf, dia dikelompok-kelompokkan menurut bentuk-bentuk daripada huruf itu sendiri. Begitu. Paham ya? Oke. Huruf memiliki dua ruang dasar. Bila ditinjau dalam hukum persepsi dari teori Gestalt, yaitu figur dan ground, keberadaan ruang negatif dari seluruh huruf dapat dipecah menjadi 3 kelompok, yaitu ruang negatif disebut dengan lengkung, ruang negatif sudut persegi 4 pada F, ruang negatif bersudut segitiga bisa dilihat pada huruf M. Oke, seperti yang diberikan tandanya. Untuk bagian yang terakhir kita lihat, sedangkan tinjauan dari jenis huruf dan keunikan di dalamnya ada dibedakan menjadi 5 kelompok. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama terdapat pada huruf tidak berkait. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, sans serif. Dia tidak mempunyai kait. Tidak memiliki kait, hanya tangkai dan batang saja. Nah, pada manakah dia tadi? Huruf Arial ya, kita buat tadi ya. Ujung berbentuk tajam atau tumpul, sifatnya kurang formal dan sederhana, sangat mudah dibaca. Nah, biasanya kalau kita ajari anak-anak yang masih baru-baru belajar, biasanya kita kasih huruf-huruf yang formal-formal aja, seperti huruf Arial, bukan? Biar anak-anak bisa dapat biasanya cepat tanggap begitu pada umumnya. Nah, itu tadi selain daripada Arial, ada dapat dia Avantgarde dan juga MS Sans Serif dan lain sebagainya. Nah, nanti anak kami bisa lihat karena font itu ada beribu-ribu jenisnya, bukan? Nah, kemudian untuk font nomor 2, huruf berkait. Nah, itu tadi yang Ibu bilang serif. Yang mana cirinya memiliki terminal. Sifatnya formal, elegan, mewah, anggun. Tapi kurang mudah dibaca. Nah, kalau nenek-nenek nih ya, nenek-nenek yang sudah mulai matanya rabun, pada umumnya kalau jenis-jenis yang punya kait-kait itu agak susah mereka baca. Nah, termasuklah itu pada Times New Roman, Garamond, MS Serif, dan lain sebagainya juga. Oke. Kemudian sedangkan di huruf tulis atau script. Nah, ciri-cirinya setiap huruf terkait seperti tulisan tangan atau tegak bersambung. Sifat anggun, eksklusif, romantis, dan tradisional. Sulit dibaca jika terlalu kecil dan banyak. Nah, contohnya seperti pada huruf Shelley ya, Shelley, Allegro, dan Bradley Hand, dan Lucida Handwriting, dan lain-lain. Nah, itu biasanya font-font yang dipakai contohnya pada undangan ya. Pada undangan terletak pada nama-nama si pengantin pada umumnya. Itu dipakai huruf-huruf
yang ada huruf tulisnya, untuk membedakan dari antara huruf-huruf yang ada di dalam undangan itu sendiri, gitu kan? Itulah dia ya. Berikutnya ada huruf dekoratif. Nah, ciri-cirinya, setiap hurufnya dibuat secara detail dan komplit. Sifatnya mewah, bebas, anggun, tradisional, dan istimewa. Sangat sulit dibaca. Gunakan hanya sebagai alternatif huruf cup. Nah, contohnya pada huruf Inggris, Augsburger, inisial, dan lain-lain. Oke. Nah, font-font ini nanti bisa anak kami lihat yang mana dia. Nanti bisa kamu searching atau bisa nanti buka komputernya atau laptopnya, lihat jenis font ini ya. Atau kalau tidak ada juga font boleh diinstal ya. Font-font ini biar tahu yang mana sih jenis-jenis font ini ya. Dan karena kita pun juga sebagai desain, kita harus mengenal font-font itu biar nanti ketika si customer untuk memberikan desain kepada kita, maka kita dengan gampang untuk mencari font mana yang cocok untuk itu, yang elegan, yang paling mantap. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kelima, yaitu huruf monospace, yang mana ciri-cirinya identik dengan serif, atau sans serif, tetapi jarak antar huruf disamakan. Sifatnya formal, sederhana. Futuristik, kaku. Mudah dibaca tapi kurang rapi. Nah, contohnya salah satu adalah huruf Courier ya. Itulah dia tadi bagian-bagian daripada kelompok huruf ya, kelompok jenis-jenis kelompok hurufnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan kita sambung lagi untuk di materi yang berbeda. Selamat siang dan sampai jumpa.